Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak tentang praktik pengambilan keputusan. Izin ya Pak, saya memulai mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh tolong diceritakan Pak, kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 14 Simelu Timur, ada tidak satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu ternyata menimbulkan dilema etika atau bisa juga masalah yang ternyata mengandung bujukan moral? Jika ada, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini saya ambil satu poin, yaitu pada kejadian dilema etika. Ada satu keputusan di sekolah saya, yaitu dalam penerapan piket guru. Piket guru ini pada hari-hari yang menurut mereka itu lebih nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Dan tentu saja hal ini kan bertolak belakang dengan kebijakan yang akan kita ambil dalam suatu keputusan. Nah, Bapak Bu Atun, langkah pertama dalam penerapan tugas piket guru ini tentu saja yang kita lakukan adalah bermusyawarah dengan seluruh guru. Nah, dalam keputusan bermusyawarah di sinilah ada beberapa guru yang mungkin tidak senang berada pada hari tertentu. Misal, guru A dia tidak senang tugas piket kena pada hari Senin, karena menganggap bahwa hari Senin itu beban piket lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nah, sementara kita ingin membagi rata semua guru memperoleh kesempatan untuk melaksanakan tugas piket sesuai dengan kesepakatan. Di sini tentu saja yang saya utamakan adalah skala prioritasnya. Skala prioritas di sini adalah seluruh guru wajib menjadi bagian dalam tugas piket guru tersebut. Kemudian yang kedua, tugas piket adalah bagian dari aturan tata tertib sekolah. Nah, di sini seluruh guru dan juga termasuk saya harus legowo menerima setiap keputusan, di mana keputusan tersebut haruslah adil, di mana setiap guru akan memperoleh satu hari yang mungkin merasa tidak nyaman, dan di satu hari lagi hari tersebut adalah hari yang menurut mereka nyaman. Baik Bapak, terima kasih ya Pak sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman tentang kasus dilema etika yang pernah Bapak temui di sekolah. Bapak juga sudah menjelaskan seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lalui ketika Bapak mengambil suatu keputusan. Saya jadi banyak belajar nih dari Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lalui ketika Bapak mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus dilema etika, saya penasaran nih Pak, bagian mana saja yang menurut Bapak paling efektif? Kemudian seperti apa tantangan yang Bapak temui? Kalau ditanya tentang bagian mana yang paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan dengan kasus dilema etika ini, tentu saya kembali ke bagian utama, yaitu aturan. Ini yang menjadi dasar saya. Kenapa? Karena dengan adanya aturan ini, kita bisa menepiskan segala perasaan, kecemasan, dan juga hal-hal lain yang menyangkut dengan kepentingan pribadi. Begitu Bu Atun. Nah, tantangan yang pertama yang harus kita hadapi pada di bagian ini adalah dari kalangan kita sendiri, yaitu guru. Di sini kan otomatis dua guru mungkin merasa tidak puas
dengan keputusan yang diambil oleh pimpinan. Nah, upaya yang kita lakukan adalah sebelum keputusan tersebut resmi dilaksanakan, kita tetap melaksanakan sosialisasi, walaupun ruang lingkupnya adalah guru. Baik Pak Kep, luar biasa saya melihat sisi tegas dan bijaksana ini dari seorang Pak Dedi Sartana. Di mana tadi Bapak menyampaikan bahwa yang paling efektif itu melihat regulasi atau aturan yang ada, tetapi harus disosialisasikan dulu. Seperti itu ya Pak. Nah Pak, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Bapak butuh waktu, jadwal atau ruang khusus tidak Pak? Dalam pengambilan keputusan tersebut, otomatis saya membutuhkan ruang, waktu, dan tentunya saja dukungan dari seluruh pihak yang terlibat atau yang terdampak dari keputusan tersebut. Itu Bu Atun. Baik Pak, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu Atun, kalau dikatakan seseorang yang membantu saya, kalau secara pribadi itu tidak ada. Artiannya di sini semua guru terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga termasuk komite sekolah. Tetapi faktor-faktornya tentu saja ada, yaitu terutama faktor regulasi sebagaimana saya sampaikan tadi, kemudian faktor prioritas, mana yang lebih kita utamakan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Dedi, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat dipetik berdasarkan pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Barangkali Bapak bisa sampaikan dalam bentuk kalimat motivasi atau sebagainya supaya bisa menjadi pembelajaran untuk para pendengar, terutama untuk saya sendiri sebagai seorang calon guru penggerak dan calon pemimpin barangkali di masa depan. Terkait dengan pembelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian atau kasus dilema etika ini, terutama bagi saya adalah yang pertama, kita setiap mengambil keputusan maka dilalui dulu dengan musyawarah, dan ini adalah kunci. Kemudian kelanjutannya yang kedua, selain dari kolaborasi, kita juga harus melihat aturan atau regulasi yang terkait dengan kebijakan atau keputusan-keputusan yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, kita harus mau atau menerima saran dan kritik dari orang-orang sekitar kita, apakah itu dari guru, komite, bahkan sekalipun pengawas. Dan tentunya saja saran dan kritik ini adalah yang sifatnya yang membangun, sehingga kita bisa memperbaiki segala sesuatu yang memang masih kekurangan di masa yang akan datang.